Jumpa lagi di channel K3, Koki Keluarga Kita. Tempatnya berbagi resep standar, berbagi tips, dan berbagi keterampilan praktis. Sekarang memasak jadi lebih mudah karena sudah ada lebih dari 350 resep standar di channel ini. Mau bikin apa hari ini? Tinggal cari resepnya, lalu ikuti langkah-langkahnya. Dengan resep standar, maka siapa saja bisa membuat masakan sehari-hari, camilan, makanan tradisional, ataupun minuman yang segar. Untuk hasil terbaik, maka jangan lupa gunakan seperangkat alat ukur kita. Yang pertama, timbangan, yang kedua, gelas ukur, dan yang ketiga, sendok ukur. Kali ini, saya ingin membagikan resep standar cara membuat puding jeruk yang tampilannya seperti jeruk betulan. Ini rasanya segar, bisa juga kita iris ataupun kita kupas. Bagaimana cara membuatnya? Simak tutorialnya. Bahannya 5 buah jeruk warna oranye. Ini saya menggunakan jeruk Pakistan ya, bisa juga menggunakan jeruk yang lain, asal warnanya yang oranye. Ini kurang lebih beratnya 650 gram. Langkah pertama, buat lubang bagian dasarnya ini ya. Karena saya menggunakan jeruk ukuran besar, jadi lubang yang saya bikin ini kurang lebih 1,5 hingga 2 cm. Untuk melubanginya, saya gunakan pisau runcing seperti ini. Kulit bagian lubang ini jangan kita buang, ini kita sisihkan karena nanti akan kita rekatkan kembali. Setelah kita buat lubang seperti ini, lalu pisahkan dagingnya dari kulitnya dengan cara menyisirnya ya. Jadi seperti ini, hati-hati. Kemudian ini kita keluarkan isinya dengan menggunakan sendok. Saya menggunakan sendok es seperti ini ya. Jadi ini kita kerok ya. Seperti ini. Pastikan sampai isinya ini keluar semua ya. Jadi bagian dalam ini harus kita pastikan betul-betul bersih dari daging buahnya. Hasilnya seperti ini. Lakukan hal yang sama sampai semuanya selesai. Ini hasilnya yang sudah saya lubangi. Lalu letakkan jeruk-jeruk ini di atas gelas. Tujuannya supaya nanti saat kita isi tidak berubah posisinya atau ngelempang. Langkah berikutnya kita saring daging jeruk ini ya sampai tiris. Bahan berikutnya 600 ml sari jeruk. Ini kita peroleh dari sari jeruk yang kita encerkan dengan air sampai hasil akhirnya 600 ml. 1 bungkus jeli bubuk rasa jeruk. Saya menggunakan merek ini ya. Ini 1 bungkus beratnya 15 gram. Jadi saya menggunakan yang ukuran besar. Setengah bungkus agar-agar bubuk atau ini setara dengan 3 gram. Saya menggunakan merek ini. 125 gram gula pasir. Kalau kita suka manis bisa kita tambahkan ya sesuai dengan selera kita. Bergantung juga dengan tingkat keasaman jeruk yang kita pakai. Beberapa tetes pewarna oranye bila diperlukan. Langkah pertama, campur gula pasir dengan jeli bubuk agar-agar. Lalu ini kita aduk sampai rata ya. Pastikan betul-betul bercampur rata supaya nanti saat kita tambahkan dengan bahan cairnya tidak bergerindil. Karena saya menggunakan jeruk yang cukup asam ya, tidak manis, maka saya tidak menggunakan fruit acidnya ini.
Misalkan jeruk yang kita pakai ini manis, bisa kita tambahkan. Setelah tercampur rata, lalu masukkan sari jeruknya. Bisa kita tambahkan dengan beberapa tetes pewarna oranye. Tapi ini sepertinya cukup ya. Lalu kita masak sampai mendidih. Aduk-aduk supaya gulanya ini cepat larut dan tidak berkerak. Ini sudah mendidih, kita biarkan 2 menitan ya, supaya betul-betul matang sempurna. Kemudian matikan apinya. Kita aduk-aduk sampai uapnya ini habis. Jadi jangan langsung kita tuangkan ke dalam kulit jeruknya supaya nanti tidak layu. Ini uapnya sudah habis, lalu kita tuang ke dalam gelas ukur untuk memudahkan kita saat kita isi ke dalam kulitnya. Kemudian kita masukkan dengan hati-hati ke dalam kulitnya ini ya, sampai penuh. Lalu kita tutup dengan kulit bagian lubang tadi ya. Kemudian ini kita biarkan sampai keras. Nah, ini hasilnya puding jeruk yang sudah jadi. Tampilannya sangat cantik, persis seperti jeruk betulan, padahal dalamnya isinya jelly. Ini bisa kita iris ataupun kita kupas. Ini hasilnya kalau kita kupas ya, seperti ini. Ini rasanya seger. Bisa juga kita iris. Hasilnya kalau diiris seperti ini. Cantik sekali. Untuk hasil terbaik, maka kuncinya yang pertama, gunakan jeruk yang kulitnya tebal dan manis rasanya. Kalaupun kita mendapatkan jeruk yang rasanya asam, seperti yang saya pakai ini, maka jangan tambahkan citrunsurnya. Tambahkan gula secukupnya sesuai dengan selera kita. Yang kedua, gunakan pisau yang tajam dan runcing ujungnya untuk memisahkan daging buah dengan kulitnya. Kemudian kita gunakan sendok teh atau sendok es yang ukurannya kecil untuk mengeluarkan isinya. Yang ketiga, pastikan pudingnya dalam keadaan suam-suam kuku sewaktu kita isikan ke dalam kulitnya, supaya kulitnya nanti tetap segar, tidak layu. Ini adalah resep standar. Jadi, kalau kita ingin membuat dalam jumlah banyak, maka tinggal kalikan bahan-bahan yang ada di resep ini. Dengan resep standar, maka siapa saja bisa membuat puding jeruk yang rasanya segar dan penampilannya seperti jeruk asli. Terima kasih telah menonton video ini.